klik tombol subscribe and loncengnya. Halo Sobat Inspirasi, kembali lagi dengan saya Pak Stefanus Gagasibowo. Nah, kali ini saya akan kembali untuk berpendapat atau sharing mengenai pengalaman-pengalaman yang seringkali kita alami pada kehidupan sehari-hari kita. Nah, untuk kali ini saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman mengenai kehidupan yang saya alami. Misalnya ketika kita hidup atau saya hidup, setiap harinya tidak lepas dari sebuah atau rasa yang naik turun. Bisa aja kita merasa sedih, kecewa, dan juga marah. Nah, seringkali emosi-emosi ini yang akan mengganggu perilaku kita, tutur kata kita, bahkan komunikasi kita terhadap sesama kita, terhadap keluarga, atau juga bisa aja orang tua ke anak dan sebaliknya, anak ke orang tua. Apalagi ketika kita kaitkan dengan dunia pendidikan, itu sangat sekali yang menjadikan sekarang ini yaitu pendidikan karakter, sehingga karakter sungguh-sungguh juga diolah dapat menjadi bekal bagi masa depan. Karena sekali lagi, karakter ini adalah kekayaan kita masing-masing pribadi, karena setiap pribadi itu memiliki karakter yang berbeda-beda dan pastinya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, kali ini langsung saja saya akan membawakan sebuah tema, cara mengendalikan emosi supaya tidak merugikan diri sendiri. Nah, seringkali seperti yang saya katakan tadi, kita merasa sedih, kecewa, marah. Nah, ini adalah hal yang normal jika kita tahu cara mengendalikannya pastinya. Tetapi hal tersebut juga akan merugikan diri sendiri, bahkan juga orang lain. Nah, maka emosi-emosi yang muncul, seringkali emosi sedih, kecewa, marah, ini kita belum bisa mengendalikan. Mungkin ketika kita merasa bahagia dan sebagainya, itu kita bisa mengendalikan, tapi dengan catatan sekali lagi bahwa kita merasa senang juga tidak boleh berlebihan. Mengapa begitu? Itu bisa kita bahas di video berikutnya nanti ya. Oke. Nah, maka dari itu emosi-emosi ini dapat merugikan kita bahkan orang lain. Maka sudah semestinya kita perlu mengolah itu supaya kita tidak merasa rugi, tidak ada penyesalan dalam hidup kita dan terhadap orang lain yang dapat kita rugikan, kan begitu. Nah, maka untuk itu kita perlu pahami dulu bahwa emosi itu apa juga. Nanti ketika kita sudah panjang lebar membahas soal emosi, kita tidak tahu sebenarnya emosi itu apa. Nah, emosi adalah ekspresi normal manusia atas berbagai hal yang terjadi dalam hidupnya. Sekali lagi, emosi adalah ekspresi normal manusia atas berbagai hal yang terjadi dalam hidupnya atau dalam hidup kita. Nah, kan macam-macam ya yang terjadi dalam hidup kita, banyak sekali. Apalagi masa-masa sekarang ini sungguh-sungguh masa sulit, tapi kita juga perlu kreatif, inovatif, terlebih bagaimana cara kita mengendalikan emosi. Nah, misalnya kita merasa senang ketika mendapat hadiah, ya kan? Itu situasi yang terjadi dalam hidup kita mendapat hadiah, kita senang pastinya. Kita juga bisa merasa kesal, misalnya nih, bagi teman-teman yang suka traveling, suka jalan-jalan ke luar kota atau dalam kota. Misalnya kita terjebak oleh macet, kita merasa kesal. Biasanya apa yang kita lakukan? Ini lama betul tidak jalan-jalan, nyalahin yang depan atau nyalahin
situasi yang ada. Nah, ini sekali lagi ini situasi yang kurang pas kan begitu. Maka ini perlu kita kendalikan. Maka untuk itu teman-teman yang baru melihat video saya juga ketika ini bermanfaat bisa juga mohon bantuannya untuk subscribe, like, and comment, dan juga share ke teman-teman supaya juga channel ini semakin berkembang dan kita bisa berbagi pengalaman, bisa memberikan manfaat bagi sesama kita. Nah, itu tadi mengenai emosi adalah ekspresi normal manusia atas berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita, dalam hidup dirinya, kan begitu. Nah, ini juga sangat penting, perlu kita pahami betul, perlu kita rasakan betul, perlu kita pikirkan betul bahwa berbagai emosi yang Anda rasakan ini akan berpengaruh pada tindakan Anda. Sekali lagi, terkadang hal ini yang sama sekali tidak bisa dipahami, tidak bisa dipahami oleh logika, apalagi akan sangat berbahaya ketika rasa tidak bisa memahami itu, atau rasa tidak bisa merasakan bahwa emosi akan mempengaruhi tindakan, karena hal ini sangat-sangat berpengaruh dalam hidup kita. Kenapa begitu? Jika Anda merasakan emosi yang positif, pasti tindakan Anda juga akan yang muncul, yang Anda lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah tindakan-tindakan yang baik. Coba Anda kembali flashback dalam pengalaman-pengalaman hidup Anda. Ketika Anda merasakan kebahagiaan, apa yang muncul? Apa yang Anda lakukan? Coba Anda sejenak pikirkan 4 detik, 5 detik. Coba Anda berdiam diri bahwa apa ya sih ketika saya merasa senang, merasa bahagia, mendapatkan sesuatu, itu yang keluar dalam tindakan kita itu sungguh-sungguh perilaku yang positif, yang baik tentunya. Namun bisa sebaliknya juga, ketika kita merasakan emosi yang negatif, lagi kecewa, lagi sedih, apa yang muncul? Yang muncul pasti tindakan yang negatif. Misalnya nih, ya kan, kita kehilangan orang yang kita sayangi. Apa yang pertama kali kita rasakan? Sakitnya di sini kan gitu ya, kecewa, sedih. Lalu apa yang biasanya kita lakukan? Kita melampiaskan rasa kita ini pada kegiatan-kegiatan yang merugikan sebenarnya. Namun saat itu adalah sebagai pelampiasan untuk menyenangkan. Misalnya nih, yang suka motor-motoran, ketika kita merasa sedih, kita bisa aja naik motor kebut-kebutan, bahkan sama sekali tidak memikirkan soal keselamatan diri. Misalnya yang lagi misalnya banyak sekali contohnya ya, ketika kita merasakan emosi yang negatif, perilaku kita yang muncul juga akan negatif. Coba Anda bisa renungkan, bisa bayangkan, bisa tanyakan ke teman Anda atau guru Anda atau orang tua Anda, ketika Anda bahagia, apa yang muncul, tindakan apa? Pasti yang positif. Dan sebaliknya, ketika Anda merasa sedih, tindakan-tindakan negatif yang akan muncul. Nah, maka kali ini saya akan mencoba untuk berbagi bagaimana sih cara kita mengendalikan emosi supaya tidak merugikan diri sendiri pastinya dan orang lain. Yang pertama, kita coba berpikir dan bersikap positif. Nah, ini dia hal sederhana, namun seringkali susah kita lakukan. Tetapi kapan lagi kalau kita tidak mulai dari sekarang? Kalau untuk itu, berpikir dan bersikap positif itu yang pertama. Sekali lagi, Anda mungkin tidak bisa mengubah situasi buruk yang terjadi, tetapi Anda ingat bisa merubah sudut pandang Anda terhadap situasi yang terjadi. Maka yang pertama, berpikir dan bersikap positif. Cobalah ubah mindset Anda, pola pikir Anda.
supaya setiap kali melihat situasi yang terjadi, entah itu yang buruk sekalipun, cobalah bahwa yang terjadi dalam hidup kita adalah hal-hal yang sudah disiapkan, atau kehidupan kita sudah ditata. Maka cobalah lihat makna yang positif dari peristiwa hidup Anda yang terjadi. Pasti masing-masing pribadi dari Anda pernah mengalaminya. Itu yang pertama. Yang kedua, hindari situasi yang bisa memicu munculnya emosi negatif. Hindari. Bukan berarti kita lari dari masalah atau menghindari situasi yang kurang baik, tidak. Tetapi untuk menjaga stabilitas emosi kita. Misalnya nih, Anda mudah kesal, terburu-buru. Biasanya kalau saya pribadi, saya tidak suka istilahnya terburu-buru dalam melakukan apapun itu. Saya orangnya adalah sudah saya rencanakan langkah-langkah apa yang perlu saya siapkan. Maka misalnya ketika Anda terburu-buru atau Anda terjebak macet, Anda merasa kesal. Nah, itu kan situasi-situasi yang memunculkan emosi negatif. Maka kita juga perlu istilahnya berpikir supaya saya tidak terburu-buru, supaya saya tidak terjebak macet, apa yang bisa saya lakukan. Nah, misalnya kita berangkat, ya kan, berangkat kerja, berangkat sekolah, atau berangkat kemanapun, coba lihat, sekarang teknologi juga canggih, lihat di Google Map rute mana, jam berapa yang sekiranya lalu lintas itu berkurang atau tidak ada kepadatan lalu lintas. Itu salah satu cara. Sebenarnya kan mudah, tergantung kita bagaimana mensiasatinya. Misalnya nih, kalau kita terburu-buru, misalnya berangkat sekolah, kita terburu-buru, mungkin karena kita bangunnya kesiangan. Nah, kemudian kita bisa ubah pola kita, yaitu bangun lebih pagi atau disiapkan semalam barang-barang apa yang perlu kita siapkan. Jadi sebenarnya hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Sekali lagi, yang kedua, hindari situasi-situasi yang memicu emosi negatif. Lalu yang ketiga, cara mengolah emosi yang ketiga adalah lakukan aktivitas yang menyenangkan. Ini lakukan aktivitas yang menyenangkan. Apa saja sih aktivitas yang menyenangkan? Misalnya kita berolahraga. Selain kita senang berolahraga, itu juga bisa mengendalikan atau mengurangi stres. Coba aja, kalau tidak percaya, bagi teman-teman yang suka berolahraga pastinya setuju dengan ini. Berolahraga karena ini juga bermanfaat bagi kesehatan fisik, kesehatan tubuh, dan juga kesehatan mengolah stres khususnya. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan yang gratis? Misalnya apa coba? Senyum. Nah, senyum itu gratis ya. Jadi kita bisa menebar senyum, memberikan senyum kepada sesama kita, kepada orang tua kita, kepada orang yang kita sayangi khususnya kan ya. Dan kita juga bisa berbagi itu tidak hanya pada sebuah materi saja, tetapi kita berbagi waktu, berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Itu adalah hal-hal yang menyenangkan. Misalnya contohnya kayak sekarang ini, mungkin ini hal sederhana, tetapi kita bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Ini sungguh menyenangkan. Lalu juga yang berikutnya, kita juga bisa saja melakukan hal-hal yang menyenangkan. Hal-hal misalnya nih, komunikasi terhadap orang-orang di sekitar kita. Kita senang kan ya ketika kita ketemu orang, bisa ngobrol, bisa sharing, itu juga menyenangkan. Maka saya kira 3 hal ini ketika kita bisa melakukan, ini sudah sangat cukup untuk mengendalikan emosi kita. Yang pertama apa tadi? Saya ulangi, berpikir dan bersikap positif. Yang kedua, hindari situasi-situasi yang dapat memicu emosi negatif. Lalu yang ketiga, lakukan hal-hal yang menyenangkan. Saya rasa 3 hal ini saja ketika kita bisa melakukannya akan sangat-sangat baik, sangat-sangat kita bisa mengendalikan emosi. Karena perlu diingat, emosi mempengaruhi tindakan kita. Maka
tergantung kita memilih untuk mengontrol emosi, mengolah emosi, atau membiarkan begitu saja. Kapan lagi kalau tidak sekarang? Kapan lagi kalau tidak sekarang? Maka hal-hal yang saya sampaikan ini semoga dapat bermanfaat. Dan ketika ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini atau di channel ini, supaya nanti ke depan kita bisa bahas di video-video berikutnya. Dan ini menjadi sarana sharing bagi kita, bagi siapapun yang sungguh-sungguh merasa gelisah, galau terhadap emosi-emosi yang terjadi dalam hidup kita. Maka untuk itu, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Semoga video ini bermanfaat. Salam inspirasi. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan patuhi segala sesuatu yang menjadi kebijakan para pemangku kebijakan untuk kesehatan negara kita, kesehatan diri kita, dan terpenting untuk diri sendiri bagaimana kita mengaturnya. Salam inspirasi.